Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang menggugah hati dan penuh pelajaran berharga tentang kehidupan, kematian, dan iman. Kisah ini berkisar pada seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang gali kubur. Pengalaman traumatisnya saat melihat mayat-mayat yang berubah posisi membuatnya gelisah dan takut akan kehidupan setelah mati. Bersama Yusuf bin Asbat, seorang alim yang penuh hikmah, kita akan menyelami perjalanan emosional dan spiritual pemuda ini. Mari kita lihat bagaimana kesadaran akan kematian dan pentingnya beribadah dapat membawa kita pada kedamaian batin. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif dari kami. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai kisahnya. Dikisahkan seorang pemuda sering menangis, takut, dan tampak gelisah. Ternyata terkait dengan kisah hidupnya di masa lalu sebagai tukang gali kubur. Tentunya sebagai tukang gali kubur, ia sering melihat jenazah, mayat, dan tentu saja melihat kematian dengan sangat dekat. Anehnya, ketika ia jadi tukang gali kubur, pemuda itu sering melihat beberapa mayat yang berubah posisinya. Bahkan beberapa mayat tersebut tidak lagi menghadap kiblat. Ia juga meyakini tidak ada seorang pun yang memindahkan posisi mayat-mayat tersebut. Hal ini membuatnya traumatis. Kisah ini sendiri termaktub dalam kitab Uyunul Hikayat min Qasasis Shalihin wan Nawadir Az-Zahidin karya Ibnu Jauzi. Suatu ketika, pemuda tukang gali kubur itu pun bertemu dengan Yusuf bin Asbat, seorang alim dan saleh. Akhirnya ia bercerita tentang kisah masa lalunya sebagai tukang gali kubur. Ia pun mengisahkan kejadian aneh yang dialaminya tersebut kepada Yusuf bin Asbat. Saya melihat kebanyakan mayat, wajahnya tidak lagi menghadap kiblat. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap ke arah kiblat, paparnya. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap kiblat, tanya Yusuf bin Asbat. Usai mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Yusuf bin Asbat seperti tercengang kaget. Lantas ia pun tidak sadarkan diri. Usai diobati seadanya, Yusuf bin Asbat pun tersadar. Tapi entah kenapa hanya kalimat ini yang muncul dari mulutnya. Hanya sedikit saja mayatnya masih tetap menghadap kiblat, kata Yusuf bin Asbat. Hal itu pun terjadi beberapa kali. Ia diobati, sadar lagi, lantas mengucapkan kalimat di atas dan pingsan kembali. Hingga akhirnya datang seorang tabib bernama Sulaiman yang menyembuhkannya. Ternyata tabib tersebut adalah seorang tabib dari istana yang enggan meminta imbalan apapun dari Yusuf bin Asbat. Kisah tersendiri ini pun membuat Yusuf bin Asbat lebih banyak beribadah dan mengingat kematian. Siksa kubur atau apapun itu pasti ada, dan tugas manusia hanyalah beribadah dan minta ampunan darinya. Dari kisah pemuda tukang gali kubur dan pertemuannya dengan Yusuf bin Asbat terdapat beberapa hikmah yang bisa diambil. Pertama, yaitu pentingnya kesadaran akan kematian. Kisah ini mengingatkan kita akan hakikat kematian yang dekat dengan kehidupan kita. Pemuda tersebut meskipun mengalami trauma menjadi saksi akan kenyataan bahwa kehidupan ini bersifat sementara. Hal ini mendorong kita untuk selalu mengingat bahwa setiap tindakan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, yaitu relevansi iman dan doa. Pengalaman Yusuf bin Asbat menunjukkan betapa pentingnya iman dan doa. Ketika ia mendengar bahwa banyak mayat yang tidak menghadap kiblat, hal ini mengganggu jiwanya, mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup ini memiliki konsekuensi di akhirat. Doa dan ketulusan hati dan memohon ampunan dan petunjuk Allah adalah jalan untuk mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, yaitu kekuatan menghadapi trauma. Pemuda itu menghadapi ketakutannya dan trauma dari pengalamannya sebagai tukang gali kubur. Ini mengajarkan kita bahwa mengatasi trauma bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan bercerita dan berbagi pengalaman, kita dapat menemukan penyembuhan.
Dukungan dari orang lain seperti Yusuf bin Asbat sangat berharga dalam proses penyembuhan. Adapun yang keempat adalah sikap tawakal dan ikhlas. Yusuf bin Asbat yang jatuh pingsan menunjukkan bahwa keimanannya dan rasa takjubnya terhadap kejadian yang dia dengar sangat mendalam. Ia menjadi lebih taat dan ingat kepada Allah setelah mendengar kisah tersebut. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita menghadapi situasi sulit, kita harus tetap tawakal, berserah diri kepada Allah, dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Yang kelima, yaitu kesadaran akan kehidupan akhirat. Kisah ini menegaskan bahwa kehidupan setelah mati itu ada, dan siksa kubur merupakan realitas yang harus dihadapi. Dengan memahami hal ini, kita didorong untuk hidup dengan lebih bertanggung jawab dan berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah melalui ibadah dan juga kebaikan. Adapun yang keenam adalah tidak ada yang terlewatkan oleh Allah. Akhirnya kisah ini mengajarkan bahwa Allah mengetahui segalanya, termasuk posisi mayat yang tidak lagi menghadap kiblat. Semua yang terjadi di dunia ini berada dalam pengetahuan dan kehendaknya. Ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah, kita akan mendapatkan kedamaian dalam hati. Semoga pelajaran yang kita ambil dari pengalaman pemuda tukang gali kubur dan pertemuannya dengan Yusuf bin Asbat dapat mengingatkan kita tentang pentingnya kesadaran akan kematian dan kehidupan setelahnya. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita di dunia ini memiliki konsekuensi di akhirat. Mari kita tingkatkan ibadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dalam lindungannya. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang dapat mengambil manfaat dari kisah ini. Tekan juga tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan kedamaian dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.